Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kalau pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Mari saudara, kita persiapkan seluruh kehidupan kita akan masuk ke hadiratnya dan kita akan menyembah Dia dengan pujian. Saat indah. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa berat dalam menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik di sepanjang kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami lalui, kami melangkah bersama-sama denganmu. Bapa di surga, tiba saatnya ya Tuhan, kami akan memulai ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Kami mohon lawatan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu. Sertailah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai penghabisannya. Kami rindu Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bapa di surga dimanapun kami berada, baik yang di tempat pekerjaan kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Bila kami pada malam hari ini menyatukan hati kami, datang ke hadirat-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Namun di atas semuanya, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah dan kuduskanlah kehidupan kami, agar kami boleh layak menerima anugerah-Mu, menerima kasih-Mu di sepanjang ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dengan mengalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Kita akan mengungkapkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus dengan pujian Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Ya sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Biarlah seluruh kehidupan kita senantiasa Tuhan yang mimpin, senantiasa memelihara kehidupan kita. Kita sambung pujian kita mengatakan, hanya Yesus penolong yang setia.
tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan seluruh kehidupannya untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujian mengatakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah kami, tiba saatnya kami akan duduk diam sejenak untuk mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, menerangi seluruh kehidupan kami. Tanpa firman-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Oleh sebab itu kami mohon, kiranya Roh Kudus berkenan mengajari kepada kami, membimbing kami dan menolong kami, agar di saat firman-Mu ditaburkan, firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami seutuhnya ya Tuhan. Urapilah ya Bapa, pribadi lepas pribadi, lembutkanlah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami menjadi manusia ciptaan baru. Bapa di surga, pakailah hamba-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini untuk mewartakan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, urapilah dia dengan kuat kuasa-Mu. Tenggelamkan dia Bapa dalam pribadi-Mu ya Tuhan, agar saat ia berfirman, bukan dia lagi yang berkata-kata kepada kami, tapi Roh Kudus yang boleh berbicara kepada kami. Bapa di surga, ampunilah ya Tuhan sekali lagi segala dosa dan pelanggaran kami, agar firman-Mu layak dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 71. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berlatar belakang mujizat yang sangat luar biasa besar yang Tuhan adakan, yaitu memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan Yesus pecah-pecahkan dan berkati.
Semua orang merasa senang karena mereka menjadi kenyang. Mereka merasakan kalau mengikut Tuhan Yesus tidak perlu takut menjadi lapar, karena Tuhan bisa mengadakan mujizat, yaitu memberi mereka makan sampai kenyang. Dan ketika Tuhan Yesus meninggalkan orang-orang yang sudah kenyang itu, orang-orang itu tetap berusaha mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka pada akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus pergi menyeberang, dan dengan jalan darat mereka juga pergi ke sana untuk menjumpai Yesus. Dan di situ dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 27, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Orang-orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan gembira, tetapi Tuhan Yesus tahu mengapa mereka mencari Tuhan Yesus hingga ketemu. Mereka mencari Yesus karena mereka telah mengalami mujizat kenyang oleh roti dan ikan yang Tuhan berkati dan bagikan kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berterus terang, "Kamu tidak mencari aku karena kamu telah melihat tanda-tanda." Yang dimaksudkan dengan tanda-tanda ini adalah penggenapan tentang Yesus sebagai Mesias seperti yang tertulis dalam kitab suci. Itulah tanda-tanda. Kamu tidak melihat aku sebagai penggenapan nubuat-nubuat dan janji-janji Tuhan tentang Mesias, tetapi kamu mencari aku karena kamu telah merasa kenyang. Kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Di situ Tuhan menegur dan berkata, "Oleh sebab itu bekerjalah untuk makanan yang tidak akan dapat binasa, yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus kepadamu." Apa itu? Kalau kita baca selanjutnya adalah pekerjaan itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesuslah yang akan memberikan kepada mereka makanan yang tidak akan bisa menjadi binasa. Makanan yang akan membuat setiap orang yang memakannya bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan itu tentu saja berbicara tentang firman Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin setiap orang yang percaya kepadanya juga terpelihara jasmani, tetapi yang terutama adalah dia mengalami kepuasan di dalam kepuasan rohani. Setiap hari, saudara, Tuhan memelihara kita dengan firman. Setiap hari, saudara, Dia menuntun kita dengan perkataannya. Setiap hari, saudara, Dia akan menunjukkan kepada kita segala kelemahan-kelemahan yang harus kita tinggalkan. Dan Dia juga mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki dan memperbaharuinya. Dengan apa? Tentu dengan firman, dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang murid-murid yang meninggalkan Dia, saudara,
Simon Petrus ditanya, apa kamu tidak mau pergi? Simon Petrus katakan, kepada siapa kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Firman-Mu adalah firman hidup yang kekal. Dan kami telah percaya, kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Simon dan orang-orang yang tetap tinggal bersama Tuhan Yesus, dia adalah orang-orang yang mencari tanda-tanda itu. Tanda-tanda yang sudah mereka terima. Tanda-tanda digenapi bahwa Yesus adalah benar yang kudus dari Allah. Tuhan Yesus berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita perlu, saudara, hidup di dalam roh. Jangan hidup menurut kedagingan, sebab daging sama sekali tidak berguna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perlu makan untuk jasmani saudara. Kita semua tidak ada yang tidak perlu makan atau minum lagi. Tetapi lebih dari itu saudara, kita semua memerlukan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita menjadi kuat, menjadi tenang, menjadi tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dibingungkan dengan berbagai-bagai kesesatan. Sehingga kita boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita bisa mengerti hal itu? Pertama-tama tentu secara sederhana kita selidiki firman Tuhan. Alkitab yang kita miliki, kita percayai sebagai perkataan Allah sendiri, firman Allah yang hidup. Dia bukan hanya terdiri dari lembar demi lembar, buku demi buku, tetapi itu adalah perkataan Allah yang hidup. Dengan kita menyelidikinya, dengan kita membacanya setiap hari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memberi makan rohani kita. Kita menjadikan rohani kita bertumbuh. Kita menjadikan roh kita menjadi hidup dan kuat. Mungkin saudara tidak ingat atau tidak mengerti pasal-pasal yang saudara baca di Alkitab. Tetapi kalau saudara melakukan itu dengan tekun dan kerinduan supaya Tuhan memberi pengertian, saya percaya saudara, itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi banyak di antara kita yang enggan untuk membuka Alkitab dan membacanya setiap hari. Kita sudah sepakat, mari kita baca Alkitab kita paling tidak 4 pasal setiap hari. Supaya dengan membaca 4 pasal setiap hari, dalam 1 tahun kurang lebih kita selesaikan membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Sudahkah Anda setia melakukan itu? Sudahkah Anda tekun melakukan itu? Terkadang saudara, ada orang yang tidak membaca dengan berbagai alasan. Saya terlalu sibuk. Saya tidak punya kesempatan untuk membaca Alkitab. Tidak saudara. Yang membuat Anda tidak bisa membaca Alkitab dengan tekun, karena saudara tidak mencari tanda-tanda itu. Saudara hanya seperti orang yang mendapat makan itu, hanya mencari yang disebut oleh firman Allah, mujizat dan berkat-berkat yang membuat Anda hidup nyaman. Banyak orang mengatakan perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Memang saudara, firman Tuhan itu bahkan digambarkan sebagai pedang bermata 2. Dia bukan saja menusuk lawan tetapi juga mengarah kepada kita terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan juga tegas, ya dan amin. Firman Tuhan tidak akan bisa kompromi dengan segala apa yang disebut penyimpangan.
Dunia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memaksa agar Alkitab ini diubah sesuai dengan keadaan zaman. Sehingga mereka menerbitkan Alkitab versi-versi yang lain. Versi pengusaha, ada Alkitabnya. Versi ibu rumah tangga, ada Alkitabnya. Bahkan versi kaum LGBT pun sekarang sudah ada Alkitabnya. Itu salah, saudara. Itu tidak benar. Yang benar adalah kita taat kepada kebenaran firman Allah dan membacanya dengan tekun. Saya katakan kepada jemaat satu kali kesempatan, saya tidak percaya jika engkau tekun membaca Alkitab 4 pasal setiap hari, jika engkau tekun mengadakan ibadah pribadi atau keluarga di rumahmu setiap hari, tidak ada perubahan yang nyata dalam hidupmu. Saya tidak percaya. Pasti ada berkat, pasti ada perubahan, pasti ada kekuatan yang menyertai engkau karena ketekunanmu membaca firman. Firman Tuhan terkadang menuduh kita, tetapi tidak juga jarang. Seringkali firman Tuhan memberi penghiburan. Firman Tuhan terkadang membuat kita menjadi sepertinya tidak bisa lagi ada harapan. Tetapi lebih sering lagi firman Tuhan berbicara tentang pengampunan dan pemulihan. Oleh sebab itu saudara, kita melihat banyak orang motivasinya mengikut Tuhan, menjadi Kristen. Ya masing-masing lah seperti apa motivasi mereka. Namun satu yang Tuhan kehendaki, agar kita melihat tanda-tanda itu. Tanda-tanda digenapinya firman Allah tentang Mesias. Dan tentu sekarang tanda-tanda digenapinya firman Allah tentang Yesus sebagai Raja yang akan datang kedua kali untuk menjemput setiap orang percaya dan menghimpunnya di awan-awan permaisanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mempunyai motivasi seperti orang-orang yang sudah kenyang, cenderung kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang ada selalu di zona nyaman. Ya, sehingga yang terpenting yang harus mereka kerjakan menjadi tidak benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu kesempatan Tuhan Yesus menegur yang namanya kota atau daerah Korazim dan Betsaida. Mengapa? Karena saudara, di sana Tuhan Yesus telah mengadakan begitu banyak mujizat-mujizat. Tetapi tidak ada satupun dari mereka dilihat pertobatan yang benar. Itu tertulis di dalam Matius 11 ayat 21 sampai 24. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Mereka yang mengikut Tuhan karena motivasi yang salah, bukan karena mereka ingin mengenal Tuhan Yesus, bukan karena mereka ingin diyakinkan bahwa benar ini Mesias berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh kitab suci. Mereka yang salah dalam cara mengikut Tuhan. Walaupun mujizat-mujizat terjadi dengan luar biasa hebat dan banyaknya, mereka alami, mereka lihat. Namun saudara,
yang Tuhan butuhkan adalah pertobatan. Pertobatan. Ketika Tuhan memberikan mujizat kepada engkau, yang Tuhan kehendaki daripadamu adalah pertobatan. Di kaki Tuhan engkau mengaku, di kaki Tuhan engkau berserah, di kaki Tuhan engkau memohon, Tuhan selamatkan hambamu ini. Pertobatan itu berarti meninggalkan cara hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri, menjadi mengikut Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga perlu tahu tentang mujizat-mujizat yang kita alami, yang setiap orang percaya alami. Yang pertama, tentu saja mujizat yang terbesar itu adalah keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu adalah mujizat saudara. Sebab firman Tuhan katakan kita tidak akan bisa selamat dengan segala kebaikan, kesalehan, dan cara hidup kita seperti cara hidup kita, kekayaan kita, kepintaran kita. Kita tidak akan bisa selamat. Kita hanya bisa diselamatkan karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. Mujizat yang kedua yang saudara harus sadari, dan sadarilah, lihatlah, rasakanlah. Mujizat yang kedua itu adalah Tuhan beserta dengan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan beserta dengan engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itulah sebabnya ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita akan penuh dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mujizat yang tidak kalah besarnya bagi kita, yang disediakan Tuhan, adalah firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mujizat Tuhan yang bernama firman Tuhan, itu akan menjadi mujizat yang nyata di dalam kehidupanmu, manakala engkau mengerti, menekuninya dan memahami oleh ajaran Roh Kudus. Sehingga kehidupanmu diubah seperti yang direncanakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hidupmu akan penuh kuasa. Kuasa yang menyertaimu adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa roh yang ada di dalam dunia. Bertekun di dalam membaca firman Tuhan, berdoa, memohon Roh Kudus selalu berkata-kata di dalam hatinya. Itu adalah mujizat yang tidak akan pernah bisa terjadi pada orang-orang yang tidak percaya. Mujizat yang sangat besar. Oleh sebab itu kasihan jika ada orang Kristen yang tidak lagi membaca Alkitabnya setiap hari, jika ada orang Kristen yang tidak berdoa setiap hari, yang beribadah, kasihan saudara. Karena Alkitab itu bukan sekedar buku, tetapi itulah pemberian Tuhan, mujizat yang terbesar. Di sana ada rahasia kerajaan surga. Di sana ada rahasia isi hati Allah kita. Di sana ada pengetahuan dan hikmat yang tidak bisa dikalahkan oleh pengetahuan dan hikmat dunia. Kita seperti mempunyai harta yang sangat besar ketika kita boleh mengerti firman Allah. Itu sebabnya dikatakan ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka mukaku akan berseri-seri. Karena ada girang, ada sukacita yang sesungguhnya terjadi pada roh kita.
Rohlah yang memberi hidup. Oleh sebab itu bekerjalah, bukan hanya untuk supaya kebutuhan jasmanimu terpenuhi, tetapi terutama kebutuhan bagi rohmu. Terlebih di zaman sekarang, di mana kesesatan-kesesatan itu sudah sangat-sangat banyak. Bahkan banyak gereja-gereja Tuhan yang tidak lagi mengajarkan tentang kebenaran firman, yang menjadi sesat, hamba-hamba Tuhan yang mengecewakan, ya, karena perilaku korupsi dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka jauh dari firman. Firman yang seharusnya menjadi mujizat terbesar dalam kehidupan orang percaya, masih dibiarkannya ada di lemari bertahun-tahun tidak tersentuh, sehingga ketika teringat itu sudah berdebu. Padahal itu harta yang sangat besar bagi kita. Saudara, demikian juga mujizat yang terakhir yang tidak kalah besar dan pentingnya adalah kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak akan dikalahkan oleh kuasa dunia. Iman yang semakin tumbuh, menjadi bertambah kuat, itu mengalahkan dunia. Banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka takut lapar. Mereka takut menderita. Mereka takut kehilangan ini dan itu. Kalau mereka melakukan itu, mereka telah kehilangan mujizat yang terbesar itu sendiri. Banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan katakan, salah satu dari 12 murid ini adalah iblis. Tentu dia adalah orang yang pasti meninggalkan Yesus dengan berkhianat. Tetapi ke-11 murid yang ada, mereka memilih untuk mengikut Tuhan. Mereka memilih untuk mengasihi Tuhan. Mereka memilih untuk tetap percaya sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya mereka mengalami banyak mujizat yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Antikris membuka topengnya dan dia memaksa kepada setiap manusia di bumi untuk memasang tanda di tangan atau di dahi, kita sebagai orang Kristen pasti akan menolak jika kita ada di dalam Dia. Jika firman ada di dalam Dia. Jika iman kita menjadi teguh karena perkataan-perkataannya, kita tidak akan menerima apapun alasannya. Mungkin suatu saat saudara akan dipaksa, kalau kau tidak terima tanda di tangan atau di dahi itu, kau tidak bisa keluar dari halaman rumahmu dengan mengendarai kendaraan umum. Kalau kau mengendarai misalnya sepeda motor, kau tidak bisa membeli bensin karena kau tidak memakai tanda itu. Kau tidak bisa memakai kereta, kau tidak bisa memakai pesawat. Itu baru dari segi tidak boleh pergi dan lain sebagainya. Apakah itu juga dirasa terlalu keras? Apakah itu kita rasa sebagai perkataan yang terlalu keras? Sehingga memberi kita kesempatan untuk meninggalkan Tuhan? Mari saudara, bekerjalah bukan untuk sesuatu yang tidak bisa bertahan. Tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang memberikan hidup kekal.
yaitu tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan memperhatikan kebenaran firman-Nya. Kita percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bertekun di sana, kita akan kuat di dalam Tuhan. Tak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa menguasai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah tengah minggu kita dengan doa. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Kami ingin tetap setia sampai akhir kehidupan kami di bumi ini. Karena kami tidak punya pilihan yang lebih baik, kecuali percaya kepadamu Tuhan. Dan itulah yang membuat kami hidup dan mengenal akan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar pada hari ini, itu tinggal tetap di dalam hati kami.
menjadi tuntunan dan menguatkan iman percaya kami, agar kami tidak ragu untuk tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Bimbing dan tuntunlah kami sebagai umat-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan terlebih di hadapan banyak orang, biarlah Engkau memakai kami menjadi saksi akan bukti kuasa dan kemuliaan-Mu. Dimanapun kami berada, kami mohon Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, sakit penyakit, demikian juga kecelakaan dan juga Tuhan maut. Biarlah hidup yang sudah Engkau berikan akan tetap menjadi hidup dan bukan mati, karena firman-Mu yang mendatangkan hidup kekal, itulah yang menjadi makanan kami setiap hari, dan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Bapa, biarlah Engkau juga berkenan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan untuk mencari nafkah kehidupan setiap hari. Sebab sesungguhnya berkat dan pemeliharaan itu semua datang dari Tuhan. Pakailah mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, agar kuasa-Mu juga memberkati tempat di mana mereka bekerja dan usaha apapun yang mereka kerjakan. Demikian juga kami bermohon Tuhan, berkat-Mu atas tiap-tiap rumah tangga. Dijauhkanlah dari segala kekerasan, perpecahan, pemberontakan, perselingkuhan, dan perceraian. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang selalu berkuasa memimpin setiap kehidupan rumah tangga di dalam kehidupan anak-anak-Mu setiap harinya. Bapa di sorga, kami bermohon kiranya Tuhan juga menjagai seluruh generasi muda kami, mulai dari anak-anak bayi sampai ya Tuhan remaja pemuda. Jauhkan Tuhan dari segala kecemaran dan kesesatan. Biarlah mereka di dalam masa-masa muda mereka boleh mengenal Engkau dan juga menjadi saksi untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu dimanapun dan kemanapun mereka ada. Bapa di surga, kami bermohon berdoa agar kiranya Engkau juga berkenan menjamah setiap umat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik jasmani dan juga rohani. Mereka yang merasakan Tuhan kepahitan, keputusasaan, keresahan di dalam hati mereka, kami mohon damai-Mu menjamah dan juga ya Tuhan menyembuhkan mereka. Pulihkan Tuhan segala pertikaian, segala percekcokan, perselisihan. Damai-Mu Tuhan kiranya senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, tempat di mana kami tinggal, di mana Tuhan kami bekerja, kami bermohon di sanalah terang-Mu bercahaya, sehingga daerah sekelilingnya pun boleh merasakan terang kasih Tuhan dan boleh mendapat berita akan Injil dan menjadi selamat. Ya Tuhan, selamatkanlah bangsa dan negara kami. Biarlah Injil-Mu Tuhan boleh diperdengarkan di setiap pulaunya, setiap pesisir pantainya, dari puncak gunung sampai lembah yang terdalam. Kami mohon gemakan Injil-Mu itu, agar bangsa ini Tuhan boleh mendengar panggilan-Mu dan mereka boleh meresponnya dan menjadi selamat. Kami berdoa ya Tuhan, memohon Engkau berkenan meluputkan dari negeri kami segala ancaman-ancaman yang sedang mengintip, bencana-bencana alam, bencana-bencana penyakit, bencana perpecahan, demikian juga krisis ekonomi. Tuhan, dalam upaya keras Bapak Presiden kami untuk memberantas korupsi, mohon Tuhan sertai dia dan Tuhan tolong, sehingga apa yang diupayakan menjadi berhasil untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap
Tuhan, apa yang ditanam dan dipelihara, baik oleh petani, pekebun, peladang, demikian juga peternak, nelayan, dan juga Tuhan pengusaha tambak. Agar di negeri ini ada kelimpahan bahan pangan dengan harga terjangkau, dan semua rakyat Indonesia boleh terpelihara oleh belas kasihan Tuhan. Dan secara khusus kami bawakan Presiden kami, Bapak Presiden Prabowo. Kami mohon Tuhan berkati dia. Kami mohon Tuhan lindungi dia dari segala usaha-usaha untuk menjatuhkan dia, dari segala fitnah, dari segala jebakan, dari segala ancaman. Terlebih Tuhan, segala guna-guna yang dilemparkan kepadanya, kuasa kegelapan oleh darah Yesus hamba-Mu ini dilingkupi, dilindungi, dan semua usaha-usaha guna-guna santet dan sebagainya enyah darah dari Presiden kami dan jangan kembali lagi. Kami bermohon Tuhan beri hikmat kepada hamba-Mu ini, sehingga apapun yang harus ia kerjakan dan putuskan, semua berasal dari pimpinan Tuhan semata. Biarlah bangsa kami boleh melihat kuasa-Mu yang bekerja melalui kerja keras para pemimpin kami, pemimpin pusat, pemimpin daerah. Kiranya Tuhan negeri kami benar-benar menjadi negeri yang bermartabat, bebas dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, demikian juga mafia, dan juga semua hal-hal yang belum berkenan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Tuhan keadaan dunia bersiaga akan kemungkinan terjadinya perang Tuhan. Tetapi kami bermohon kiranya lindungi bangsa dan negara kami dan wilayah kedaulatan yang telah Engkau berikan kepada bangsa ini. Setiap jengkal wilayah kedaulatan Republik Indonesia akan tetap menjadi kedaulatan negeri kami. Tuhan tolong bangsa kami ya Tuhan, luputkan dari bencana peperangan yang sedang mengintip, tetapi kami juga boleh bertindak bijaksana sesuai dengan pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, mulai dari Ibu Gembala kami, para pendeta muda, demikian juga pembela-pembela sidang, para pengerja, dan juga guru-guru sekolah minggu. Mohon Tuhan, kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami tetap Tuhan siap dan senantiasa bersukacita di dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam wadah Gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan seru doa permohonan kami. Kami sadari sungguh jauh dari sempurna, tetapi kami memandang kesempurnaan-Mu dan bermohon, sempurnakanlah doa permohonan kami, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada-Mu ya Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.